Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Munawir Fikri ingin menyelesaikan tugas pertengahan semester saya atau ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman jaringan dengan dosen pembimbing saya, yaitu adalah Ibu Lina. Jadi kemungkinan besar ini akan ditonton. Yang pertama kali adalah Ibu Lina, dan mungkin kalau memungkinkan untuk sharing ke teman-teman nanti juga akan disaksikan oleh teman-teman, baik teman-teman ataupun juga publik nantinya. Nah, di sini saya memiliki sebuah jurnal berjudulkan Sistem Informasi Pemesanan Minuman pada Tupai Coffee berbasis client server. Nah, mengapa sistem informasi sangat dibutuhkan dalam bidang ini, dan bukan hanya bidang ini saja, termasuk berbagai bidang perusahaan. Namun kita khususkan kali ini membahas tentang food and beverage, di mana sistem informasi ini memegang peranan penting dalam kelancaran operasional kafe yang insya Allah kalau memungkinkan pula Tupai Coffee ini ingin saya buat. Tapi terlepas daripada itu, ini untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Nah, web intranet ini dibuat dengan basis client server untuk memudahkan proses sharing data antara kasir dan barista. Dalam pembuatan sistem ini menggunakan metode waterfall, di mana terdapat 5 tahapan, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana mengidentifikasi semua kebutuhan dalam proses perancangan sistem. Perancangan yang digunakan adalah perancangan antarmuka back-end dan front-end, yang mana bahasa pemrograman yang saya gunakan ialah HTML, bukan, maksudnya bahasa pemrograman yang saya gunakan PHP di sini, namun tidak luput dengan HTML, CSS, dan JavaScript, karena itu menjadi komponen wajib dalam aplikasi website dan tentunya jQuery. Nah, kenapa sistem ini hadir dan saya ingin buat? Karena menilai kalau dalam sebuah kafe terkadang ada masa-masa tertentu konsumen membeludak. Nah, akan sangat repot bagi kasir untuk mencatatnya. Sudah ada sebuah mesin bernama mesin kasir, tapi ternyata masih belum cukup membantu untuk dalam pencatatan. Maka kita mudahkan semuanya dalam memilih menu, tidak perlu lagi ditulis, dalam menghitung jumlahnya tidak perlu lagi menggunakan kalkulator, ya, dan segala halnya lah untuk kasir sampai ke proses barista. Jadi kita menyingkat dan membuat sebuah sistem yang efektif dari kasir menuju ke barista. Contoh, misalnya kasir ingin menyampaikan bahwa konsumen memesan sebuah makanan ataupun minuman, dan kita tidak perlu lagi terpekik-pekik, barista, kita lempar kertas yang kita sudah catatkan tadi, tapi kita cukup menginput dalam sebuah sistem dan nanti barista tinggal melihat di bagian admin milik dia sendiri. Begitu kurang lebihnya. Jadi secara abstraksinya tadi seperti yang saya sudah utarakan, dan keywordsnya adalah sistem informasi, client server, sistem terintegrasi karena kita mengintegrasikan kerja si kasir dan si barista. Lalu Tupai Coffee, nama dari kafenya. Begitu. Oke, pendahuluannya kurang lebih sama seperti yang saya utarakan tadi. Jadi saya langsung saja ke secara spesifiknya tujuan pembuatan sistem ini. Antara lain mengetahui sistem pemesanan minuman di toko minuman Tupai Coffee. Jadi dengan begini, walaupun sebenarnya Tupai Coffee ini masih abstrak, tapi kurang lebih planning saya inilah menu-menu minuman yang ada di Tupai Coffee, dan membuat sistem informasi pemesanan minuman berbasis client server. Ya, jadi tujuan yang keduanya ialah membuat sistem informasinya, dan sistem informasi tadi berbasis apa? Berbasis client server. Yang ketiga, mempermudah kasir dan barista dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Ini dia core-nya. Jadi kita ingin sekali memudahkan pekerjaan kasir dan barista. Ketika si kasir keteteran menuliskan catatan dalam
dalam pemesanan, dan ketika barista keteteran dalam mengambil orderan-orderan yang sudah dibayar di kasir, maka kita cut kesulitan itu menjadi sebuah kemudahan. Dan keempat, agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat diimplementasikan. Dan ini tidak hanya untuk tupai coffee ini tadi, kita akan buat ini menjadi sebuah inspirasi, dan mungkin bisa akan diimplementasikan di berbagai kafe yang ada di Indonesia, dunia. Kurang lebih begitu. Jadi landasan teorinya ya, konsep dasar web itu ada sistem. Yang kedua, informasi. Jadi kalau kata MC Loud, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Dan informasi menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi selanjutnya ada sistem informasi, jadi gabungan dari sistem dan informasi. Menurut Darmawan dan Fauzi, sistem informasi merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Lanjut ada internet ya, kita tahu internet. Jadi apapun lah, gawai kita menggunakan internet, laptop kita menggunakan internet, semua device kita jika ingin terintegrasi kita gunakan internet. Nah, sebenarnya internet itu berasal dari kata apa? Internet berasal dari kata interconnection networking, yang artinya jaringan internasional, luas dan mendunia. Ya, lalu dalam internet itu terdapat website ya. Website menurut Puspitosari, website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia yang selama terkoneksi dengan jaringan internet ya. Jadi kita bisa mengakses apa saja yang ada di seluruh dunia ini asalkan sama-sama terkoneksi dengan jaringan internet. Lalu ada web browser ya. Menurut Sibero, web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web. Jadi kita sudah punya, andai saja kita ingin mengakses aplikasi berbasis web, maka web browser adalah hal yang sangat penting. Karena sangat tidak memungkinkan kalau tidak ada web browser. Sampai saat ini kita belum bisa cari akal lagi gimana caranya melihat tampilan selain menggunakan web browser. Nah, selanjutnya ada web server. Menurut Sibero lagi, web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ini ibarat tadi kita membutuhkan web browser sebagai pengakses data websitenya, aplikasinya, maka web server ini adalah sebagai datanya. Jadi ketika kita punya sebuah aplikasi website, kita membutuhkan web server. Contohnya adalah Apache. Mungkin kita semua sudah familiar dengan Apache. Kita perlu menghidupkannya di XAMPP sini. Ya, jadi ini Apache sebagai web servernya. Tidak hanya Apache, ada Tomcat, ya, ada Tomcat, lalu berbagai ada Nginx ya, dan berbagai macam web server lainnya. Kita lanjut, bahasa pemrograman. Saya juga masih masih bingung apakah HTML CSS ini disebut bahasa pemrograman. Sampai saat ini saya masih bingung karena HTML CSS ini menjadi sangat-sangat penting. Menurut saya apapun bahasa pemrograman ya, pasti ujung-ujungnya komponen elemen yang kita gunakan tuh HTML dan CSS. Makanya apakah ini disebut bahasa pemrograman? Wallahu a'lam bishawab. Jadi menurut tim EMS, Hypertext Markup Language atau HTML dalam ilmu komputer merupakan bahasa performatan teks untuk dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang dikenal sebagai World Wide Web, atau kita biasa sering sebut dia sebagai web ya. Dan lalu dilanjutkan ada di dalam HTML sendiri itu ada HTML head body ya. Ya, karena itulah menjadi menjadi kerangka bagi HTML sendiri, di mana nanti disitulah kita bisa mengisi komponen-komponen yang kita butuhkan. Contoh, ya semuanya akan dibungkus dalam teks HTML, dan ketika informasi-informasi tentang website akan kita simpan dalam head ya, di mana di situ ada title, ada meta dan sebagainya. Lalu di body itu kita bisa meletakkan apa-apa saja ya, misalnya kayak kita kasih div, pengen kasih teks atau apa tampilan yang akan kita ingin tampilkan di
di layar ketika end user mengakses, itu kita letak di body. Lanjut dengan CSS, kalau menurut Sibero lagi, cascading style sheet memiliki arti gaya menata halaman bertingkat, yang berarti setiap satu elemen yang telah diformat dan memiliki anak yang telah diformat, maka anak dari elemen tersebut secara otomatis mengikuti format elemen induknya. Singkatnya begini, jadi misal kita punya sebuah div, ya kita punya banyak div, jadi ada div 1, div 2, div 3, tapi kita ingin ketiga div ini tetap menggunakan style yang sama. Apakah kita perlu mengulang pengidentifikasian style tersebut, atau kita mendefinisikan style apa yang kita akan gunakan pada salah satu div? Nah, kalau misalnya kita ingin definisikan untuk ketiga-tiga div, apakah kita perlu definisikan satu-satu pada divnya? Saya rasa itu justru memperpanjang dan jadi panjang gitu source code kita. Nah, di CSS kita memungkinkan untuk tidak melakukan hal itu. Kita bisa membuat sebuah file baru CSS dan nantinya kita tinggal membuat identifikasinya, membuat identitasnya baik menggunakan kelas ataupun menggunakan ID, dan nanti dia tinggal, misalnya tadi ada ketiga div tadi kita beri nama kelas ataupun ID-nya kita samakan dengan yang sudah kita tulis di file CSS. Kurang lebih begitu. Lalu ada JavaScript ya. JavaScript ini jadi saya menganalogikan kalau HTML tadi itu sebagai kerangka tubuh manusia, CSS itu bajunya. Nah, untuk biar dia bisa bergerak dan bisa berinteraksi, kita butuhkan JavaScript. Oke, jadi dia seperti seolah lebih hidup. Jadi kita bisa membuat sebuah animasi dan sebagainya. Lalu kita sangat membutuhkan yang namanya basis data. Jadi basis data menurut Rosa dan Salahuddin, sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Jadi ketika user, contohnya dalam kasus ini, ketika user memesan minuman dan sudah dibayarnya, maka data yang sudah dipesan tadi, data transaksi tadi akan disimpan dulu ke dalam basis data, yang mana nanti si barista tinggal mengakses database yang dimiliki, sehingga kita juga bisa memungkinkan untuk membuat riwayat transaksi selama kafe ini dibuka. Jadi mulai dari awal sekali sampai hari ini. Kurang lebihnya begitu. Dan apa yang dibutuhkan dalam basis data ini dan apa yang akan kita gunakan basis data kali ini, kita gunakan MySQL dan kita butuhkan sebuah interface untuk basis datanya memudahkan kita yang bernama phpMyAdmin. Lalu metode waterfall, ya kita gunakan metode waterfall karena metode waterfall ini sederhana dan ketika saya mengembangkan perangkat lunak ini, ya, sehingga menurut saya waterfall ini sangat memungkinkan, sangat mudah lah bagi saya untuk saat ini karena tidak begitu kompleks sistemnya dan saya mengerjakan seorang diri. Seandainya nanti saya mengerjakan beramai-ramai, mungkin saya akan gunakan metode yang lain. Tapi waterfall adalah solusi metode bagi saya untuk saat ini. Nah, apa metode waterfall itu? Metode waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Jadi, karena ini tidak begitu dinamis ya, tidak begitu banyak dinamika, tidak banyak spesifikasi yang berubah-ubah, maka waterfall menjadi pilihan saya. Nah, teori pendukungnya ada struktur navigasi. Ya, struktur navigasi dapat diartikan sebagai alur dari suatu program yang menggambarkan rancangan hubungan antara area yang berbeda sehingga menggunakan proses pengorganisasian seluruh elemen website. Lalu ada IRD. Menurut Asfa, IRD merupakan diagram yang menggambarkan hubungan yang terjadi antar tabel. Lalu ada LRS, ya, Logical Record Structure. Tadi IRD tadi Entity Relationship Diagram. Dan yang ketiga adalah Logical Record Structure. LRS merupakan transformasi dari penggambaran IRD dalam bentuk lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Apa maksud ketiga ini? Akan kita temui nanti ketika di hasil dan pembahasan. Lalu research dan metodologi, ada 5 tahapan metode yang saya gunakan, ada software requirement, design, coding, testing, dan support. Yang pertama saya ketahui dulu software requirement yang saya butuhkan. Jadi software kebutuhan-kebutuhan apa saja yang saya gunakan untuk sistem ini, lalu secara perangkat lunaknya, lalu desainnya akan saya buat seperti apa,
Setelah 2 tadi saya lakukan, saya coba langsung coding, di mana saya coding menggunakan sebuah framework PHP namanya CI, Codeigniter yang masih versi 3, dan saya lakukan testing. Ketika ada gagal, ketika ada error, saya coding lagi. Nah, gitu. Tapi untuk desain dan server programming saya tidak lakukan itu lagi karena sudah saya mantapkan dulu. Tinggal nanti yang akan berulang tinggal di coding dan testing. Dan terakhir support. Nah, jadi tadi setelah testing kita akan tetap memantau apa yang terjadi dengan sistem, kelakuan behavior apa yang terjadi dalam sistem yang kita miliki, karena bakal bisa saja terjadi error ketika sudah diimplementasikan dalam kafenya nanti gitu ya. Maka sang programmer, sang IT supportnya wajib untuk mengambil langkah ya secara intens, jadi tidak menyulitkan lagi si kafenya untuk mencari teknisi lain. Saya tetap untuk mengontrol sistem yang saya miliki. Kurang lebihnya begitu. Apalagi kalau nanti insya Allah kalau memang saya punya keinginan untuk membuat kafe itu Pak ini tadi, saya yang sebagai pemilik, maka saya pula yang membetulkannya. Kurang lebih begitu. Hasil dan pembahasannya IRD tadi. Nah, di sini begini kurang lebih IRD yang saya miliki ya. Kurang lebih begini. Jadi admin, lalu di sini ada transaksi, di sini ada detail transaksi, produk, dan kategori. Dan lalu digamblang lagi oleh LRS menjelaskan tentang IRD tadi. Ada tabel detail transaksi, ya, di mana ada atributnya seperti ini. Ada transaksi, ya, atributnya seperti ini. Admin, atributnya seperti ini juga. Produk, atributnya yang dalam ini. Kategori dalam ini. Kita langsung bahas tentang navigation structure atau struktur navigasi yang kita miliki itu seperti ini. Jadi index yang pertama kali, lalu ada home ya, index sama home. Index akan kita langsung alihkan ke home, dan ini semua bisa diakses keseluruhannya oleh si admin. Nah, kenapa begitu? Kasir bukankah admin juga, atau barista akankah admin juga? Iya, tapi dia punya level tertentu. Jadi yang struktur navigasi yang kita miliki di sini ini terkhusus untuk admin, dan untuk kasir dan barista akan ada beberapa yang tidak bisa diakses sama dia gitu. Kurang lebih seperti pengaturan ya, mengakses akun user, dia tidak bisa menambahkan atau menghapus user, dan beberapa menu lainnya. Oke, kita langsung saja ke implementasinya. Di sini pada tahap ini adalah hasil dari sistem ya, ada halaman loginnya, lalu halaman utama adminnya ya, halaman utama admin, dan halaman utama kasir yang saya katakan tadi, halaman utama barista. Saya beda-bedakan antara admin, kasir, dan barista, tapi tetap menggunakan autentifikasinya dalam satu pintu. Jadi tidak saya beda-bedakan, khusus admin, khusus kasir, khusus barista. Nanti sistem yang akan mengidentifikasi, oh dia ternyata kasir, oh dia ternyata barista. Begitu kurang lebih. Lalu lanjutkan ada halaman checkout ya. Halaman checkout ini nama menunya transaksi pembelian, tapi saya menamakan dalam jurnal ini halaman checkout karena disinilah nanti kasir membuat keputusan bahwa pesanan tadi sudah fix dan akan dilemparkan ke barista, sudah dibayar maksudnya ya, kurang lebih begitu. Lalu halaman pesanan yang akan diterima oleh barista nanti seperti ini, jadi tinggal barista melihat detailnya di sini, dan ketika sudah dikliknya dia akan tahu, wah ternyata detail transaksi untuk tanggal segini jam segini itu kopi dalgona 1 dan kopi opana 1, dan ini untuk laporan transaksi secara keseluruhan ya. Dan itu saja. Jadi prosesnya, mekanismenya seperti itu. Kasir akan mengakses halaman checkout ya. Ini halaman yang akan selalu diakses oleh kasir. Admin juga bisa. Kalau misalnya kasir tidak datang, maka sang admin juga bisa menjadi kasir ya. Dan setelah selesai nanti akan dilemparkan ke halaman pesanan yang akan diakses oleh barista, dan nanti barista bisa mengakses button lihat ya. Misalnya ada
misalnya ada 2 pesanan dalam satu waktu, maka dia bisa cek satu-satu. Cek dulu yang pertama apa, diselesaikan dulu yang pertama. Kalau sudah selesai, dia akan tekan pesanan selesai. Dan kalau misalnya ingin mengecek laporan penjualan selama bulan tertentu ataupun selama kafe itu buka, bisa diakses di sini, dan total pendapatan juga bisa diakses di sini. Dan mudah. Jadi satu kata untuk sistem ini menjadi mudah. Memudahkan barista, kasir, dan admin. Sehingga tidak terjadi lagi keluhan dari kasir dan barista, keteteran dalam mengurusi tulis, mengurusi melihat pesanan, tidak diantar oleh si kasir pesanan tadi, bahkan bisa sampai kelahi pula kasir dan barista. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi, kesimpulannya, dengan mengimplementasikan website intranet atau sistem informasi berbasis client server pada Tupai Coffee ini, hal ini dapat mempermudah kinerja kasir dan barista tadi dengan hanya memanfaatkan LAN. Kenapa kita tidak hosting kan? Ya, karena ini kan private ya. Sistem ini menjadi private, hanya boleh diketahui oleh admin, barista, dan kasir gitu. Bisa saja kita hostingkan, tetapi sepertinya terlalu overkill kalau kita membeli hosting. Jadi saya rasa dengan menggunakan LAN ya, jaringan yang lokal saja, kita bisa memotong budget untuk hosting per tahunnya. Kurang lebih begitu saja. Oke, referensi yang saya gunakan ada 10, 5 nasional, 5 internasional. Ya, semuanya bercerita tentang food and beverage. Karena saya pahami betul dulu apa sih penting dari food and beverage dengan menggunakan sistem dan kenapa gitu. Kira-kira kalau tidak gunakan sistem akan kenapa? Itu yang coba saya pahami. Kita akan coba implementasikan sistemnya. Pertama kita hidupkan dulu XAMPP, Apache sama MySQL yang kita hidupin. Lalu kita coba masuk ke cafe-nya. Kita masuk dengan ini sebagai admin. Salah password ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan password dia akan begitu. Saya ulangi lagi. Oke, ini untuk laporan adminnya. Jadi di sini transaksi pembelian yang masih kosong. Jadi nanti kalau misalnya ada pemesanan tinggal kita tambahkan. Misalnya dia mau minuman dingin atau kita ingin menambah menu bisa di sini. Kita bisa tambahkan menu di sini. Ya, kita bisa tambahkan menu. Bisa tambah produk di sini. Lalu kita bisa melihat laporan penjualan. Ya, ini yang sudah saya coba lakukan beberapa kali, sebanyak 3 kali. Dan ya, identitas webnya ini, website ini bersifat prototype dan hanya diperuntukkan dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman jaringan. Berpulangkah menjadi kenyataan, wallahu alam. Dan kita bisa mengatur akun user yang dibolehkan untuk sistem ini. Kita bisa menambah, kita juga bisa menghapus ya. Jadi di sini ada 3. Kita coba masuk di sisi kasirnya. Kita coba masuk di sini. Jadi ini untuk kasir ya. Jadi kasir bisa mengakses transaksi pembelian, lalu data produk. Di sini minuman, data produk minumannya. Lalu ini laporan penjualan, sama seperti admin, ubah password, bisa mengubah password untuk masing-masing akun, dan begitu saja untuk kasir. Kita coba masuk menggunakan akses si barista. Ini barista, jadi ternyata masih ada pesanan harian yang belum diselesaikan ya. Jadi yang tadi belum diselesaikan, kita bisa lihat nih, misalnya si kasir yang kebetulan admin juga. Ketika ini mungkin momennya si kasir tidak datang, maka admin menggantikan menjadi kasir. Kita lihat. Nah, detail transaksi yang dimiliki saat itu dia konsumen memesan dalgona 1 dan kopi O 1. Maka kalau sudah selesai tinggal tekan pesanan selesai. Begitu juga untuk yang transaksi kedua. Ya, ada 3 yang dipesan oleh konsumen, dan barista juga bisa menambahkan menu ya, karena barista
sang cita rasa kan. Dia yang ingin apa? Ingin menginisiasi menu apa kira-kira dia bisa buat. Karena yang buat minuman kan barista gitu. Nanti terlepas dari disetujui oleh admin atau tidak, tinggal admin saja yang mengecek. Kalau misalnya tidak disetujui, tinggal ditekan hapus oleh si admin gitu ya. Dan biasanya kafe kan juga ada brief ya untuk tiap staffnya. Jadi saya rasa ini tidak menjadi perdebatan. Juga bisa melihat laporan penjualan, bisa ubah password ya, dan selesai. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ini tidak sempurna, karena sejatinya saya masih dalam berproses dan ingin belajar. Insya Allah akan selalu belajar, karena sejatinya bukan hidup untuk belajar, tapi belajar untuk hidup. Bukan belajar untuk hidup, tapi hidup untuk belajar. Kebalik. Baik, sekian dulu. Terima kasih Bu Lina, teman-teman jika menyaksikan nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.